Hai, apa kabar netizen Radio Kota Bati? Soalnya Anda dengerin apa kata netizen? Apa kata netizen? Berseban FM 91,2 Radio Kota Bati. Jangan lupa komen-komennya ya. Di sini di 0285 424 474 atau melalui WA di 0855 420 912. Ditunggu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawani di Apa Kata Netizen bersamaan FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Gimana kabar Anda sore hari ini? Secerah langitkah? Ya, semoga aja cerah ya. Karena bagaimanapun juga ya, suasana hati akan memengaruhi apapun yang kita kerjakan. Hasilnya juga akan berpengaruh dengan apa yang kita rasakan. Ya, dalam menjalani setiap aktivitas kita mesti senang, ceria, gembira ya, riang gembira. Karena dengan begitu kita akan melakukan apapun itu dengan ringan tanpa merasa terbebani. Ya enggak sih? Aha. Baik, seperti biasa di Apa Kata Netizen, saya mengajak Anda untuk ikut bermain di sini ya. Bermain di sini itu artinya ikutan komen-komen seputar topik yang kita bahas pada sore hari ini. Nah, kira-kira apa nih yang belakangan paling ramai dibicarakan di media sosial? Haha. Apa ya? Nah, ayo yang biasa mainan media sosial, boleh dong kirim topik apa gitu yang lagi seru ya. Iya dong, biar ya paling tidak biar saya ini dapat insight dari Anda kira-kira apa gitu ya. Apa sih yang lagi rame? Aduh, kata Mas Takim nih, ayo tapu imas sentile Selasa nyentil katanya. Bukan ya, ini apa kata netizen ya. Oke, ya belakangan ini ramai banget ya media sosial menayangkan VT atau video-video pendek, baik itu reels, itu short, itu apalagi video-video pendek di TikTok dan lain sebagainya ya, yang menayangkan ini nih yang lagi seru, soal seteru antara tetangga. Nah, pasti tahu dong siapa yang saya bahas. Hai, ayo siapa? Iya benar. Ini bukan ngomongin soal orangnya ya, tapi lebih pada kasusnya ya. Kira-kira gimana menurut tanggapan Anda? Nah, belakangan beberapa hari ya, saya juga akhirnya ikutan nonton sih video VT-nya, shotnya ataupun reelsnya. Iya, gimana enggak, hampir setiap kali aku buka media sosial selalu deh video itu nongol di beranda saya. Terus akhirnya mau enggak mau begitu scroll nongol lagi yang lainnya, tapi di posting sama akun-akun yang berbeda. Mungkin ini adalah reposting gitu ya. Tapi apapun itulah, begitu banyak
tanggapan yang diberikan oleh netizen terkait dengan masalah yang satu ini. Ya, apalagi kalau bukan perseteruan antara Yai Mim dengan Sahara. Wah, udah deh kalau yang ini udah pada tahu nih. Nah, apa kira-kira komentar Anda? Nah, sebagai pengantar saja nih untuk mengantarkan topik kita sore hari ini ya. Jadi, perseteruan antara Yai Mim dan Sahara, seorang pemilik rental mobil yang videonya viral itu di media sosial, sekarang ini semakin melebar sampai masuk ke ranah hukum. Ya, banyak warganet bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang salah secara hukum? Apakah Yai Mim yang merasa nama baiknya dicemarkan, atau justru Sahara yang merasa ditegur tidak adil? Nah, untuk menjawab persoalan itu, salah seorang pakar hukum, Krishna Murti, ini memberikan pandangan begini. Seperti dilansir dari t1news.com. Menurutnya secara hukum, keduanya sama-sama memiliki hak untuk melapor dan tidak bisa langsung ditentukan siapa yang benar, siapa yang salah tanpa pemeriksaan secara resmi. Nah, terus kalau begitu gimana dong? Nah, gini, Krishna ini menjelaskan, dalam kasus ini baik Yai Mim maupun Sahara sama-sama merasa dirugikan. Sehingga wajar bila keduanya memilih jalur melaporkan keduanya ya, melaporkan masing-masing kepada polisi. Nah, kalau dua-duanya merasa dirugikan ini ya, dan keduanya sudah tempuh jalur hukum, itu sah. Mereka punya hak melapor. Itu dikatakan oleh Krishna melalui YouTube ya, Intense Investigasi. Nah, dia juga merinci bahwa Yai Mim bisa melapor karena merasa diviralkan secara negatif. Jadi ada framing mengenai Yai Mim ini yang diframing secara negatif oleh Sahara. Dugaannya seperti itu, seolah-olah dirinya ini yang salah. Sahara juga bisa melapor dengan pasal pencemaran nama baik berbasis Undang-Undang ITE karena merasa reputasinya ikut jatuh. Masalahnya gini, kita sebagai publik tidak tahu kronologinya secara utuh. Why, kenapa, dan mengapa. Karena begini, video yang beredar di media sosial ini sudah banyak dipotong-potong dan diedit, kemudian di-reupload, kemudian dikasih komen, sehingga kita nggak bisa merunut faktanya ya secara utuh, kronologinya gimana, kita nggak tahu, ya kan? Ngerasa gitu nggak? Dan itulah yang membuat akhirnya video-video tersebut tidak bisa dijadikan dasar penghakiman. Nah, yang menentukan salah atau benar, kata Krishna, cuman penyidik, bukan netizen. Ingat itu ya, bukan netizen. Nah, ketika ditanya siapa yang kemungkinan paling kuat secara hukum, Krishna agaknya menolak berspekulasi. Karena dia mengatakan, dia beranggapan bahwa yang menilai itu bukan dirinya atau juga netizen, tapi penyidik, mereka yang akan memeriksa bukti dan saksi-saksi. Nah, menurutnya era sekarang terlalu cepat mengadili lewat opini publik. Gara-gara viral, pelaku merasa dipermalukan dan akhirnya balik melapor ya, karena tidak terima tekanan sosial. Nah, meski kedua belah pihak ini sudah saling melapor, Krishna justru menyarankan agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi jika benar-benar bahwa keduanya bertetangga. Ya, kalau diteruskan prosesnya jadi panjang. Dipanggil polisi berkali-kali, harus bawa saksi segala, BAP lah, kemudian habis waktu dan tenaga hanya untuk ngurusin ini itu. Ya, kalau bisa damai aja lah, ya damai saja gitu. Nah, ia bahkan menegaskan
Penasihat hukum dari kedua belah pihak seharusnya bisa duduk bersama, merasionalkan kliennya masing-masing dan mencari titik temu tentunya untuk mencabut laporan mereka masing-masing. Nah, di akhir pernyataannya, Krishna ini memberi pesan keras soal etika bermedia sosial. Ya, kata dia, kebebasan berpendapat boleh. Siapapun boleh melakukan itu. Tapi kalau memviralkan sesuatu sampai membuat pihak-pihak tertentu, individu, kelompok ataupun organisasi dan lain sebagainya kemudian merasa terpojok ya, atau bikin orang jadi menderita ya, meronta-ronta hatinya, lebih baik jangan ya dek ya, jangan kau lakukan itu. Why? Kenapa? Karena kalau itu kamu lakukan, itu bisa berpotensi kena kasus pasal hukum. Nah, menurutnya kasus Yaimim dan Sahara adalah contoh nyata bagaimana viralisasi belum tentu membawa manfaat, justru bisa jadi malapetaka. Jika ditanya siapa yang salah menurut hukum, jawabannya sederhana. Belum ada yang bisa dipastikan bersalah karena prosesnya baru akan berjalan. Namun, jika ditanya siapa yang seharusnya mengalah, jawab Krishnamurti adalah yang lebih dewasa, yang lebih mampu menahan ego. Oke. Nah, ini informasi pertama yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, kira-kira apa komentar Anda? Boleh dong dibagi di sini di 0855420912 ya. Ditunggu komentar Anda. Nah, memang ya kalau kita bicara tentang kasus yang satu ini rame ya. Kenapa? Karena netizen hampir bisa dikatakan enggak henti-hentinya ikut memviralkan, ikut berkomentar, bahkan ya itu tadi. Kemudian akhirnya ada aksi bela inilah, bela itulah, sampai akhirnya ada pihak-pihak yang merasa terpojokan hanya karena ya itu tadi, pembelaan itu tadi. Dan sebenarnya saran yang disampaikan oleh Krishna juga disampaikan oleh KDM juga tuh, Kang Deddy Mulyadi ya, ketika keduanya ini kedua belah pihak ini ingin dipodcastkan di KDM. Nah, KDM juga mengatakan bahwa udah deh, yang penting damai aja, baik-baik aja lah, toh bertetangga. Ya, karena bagaimanapun juga tetangga. Ya, kecuali kalau misalkan salah satunya mau pindah nih ya. Ya, mau pindah pun ya tetap aja tetangga, karena paling tidak pastilah ada satu situasi, ada satu kesempatan yang membuat kita ya sesama tetangga itu biasanya bisa ketemu lagi. Entah itu di acara kondangan, acara sunatan, acara apapun itulah, ada kesempatan untuk ketemu. Apalagi tinggalnya masih di satu kota. Katakanlah pindahnya jauh nih ya, sudah beda kota, kadangkala kita masih aja ketemu kok, ya kan, dalam acara-acara tertentu. Misalkan reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, belum lagi reuni-reuni yang lainnya. Iya gak sih? Makanya mendingan jadi tetangga ya yang rukun-rukun aja deh ya. Ada masalah bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau belum bisa menyelesaikan dengan baik ya artinya belum bisa menyelesaikan secara kekeluargaan antara dua belah pihak, kan bisa tuh minta bantuan mediasi Bapak RT, Bapak RW ya, atau juga dengan Pak Lurah ya. Nah, itu dia, bisa kan? Nah, tapi ini dia, kadang-kala kita juga harus melihat porsi masalahnya seperti apa sih. Itu yang agak susah. Kenapa? Dalam kasus Yaimim dan juga Sahara ya, ini agaknya banyak framing juga mengenai
RT dan RW, bahkan lurah sampai wali kota Malang. Nah, gimana coba? Nah, kalau sudah ada framing-framing kayak gini, gimana coba? Apa komentar Anda? Silakan. Saya tunggu di 08554 Nah, sambil nunggu-nunggu komentar dari Anda, daripada nunggu sambil bengong nih ya. Oke deh, ada baiknya deh. Saya hadirkan dulu satu lagu untuk Anda. Di Apa Kata Netizen.